Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak eh, mahasiswa D4 Komatsu Batch 2, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pemrograman komputer. Eh, Mungkin sebelum kita lebih lanjut, saya akan review sedikit terkait dengan perkuliahan yang sudah kita lakukan di hari Senin sebelum UTS. Jadi kurang lebih saya sudah memberikan materi tentang looping atau perulangan. Nah, di hari Jumat hari ini, silakan Bapak-Bapak melakukan praktikum modul ketiga, yaitu tentang perulangan atau looping. Nah, jika Bapak-Bapak ingin melihat PowerPoint yang kemarin hari Senin saya tampilkan, itu silakan dicek eh, WhatsApp grupnya yang ada di WhatsApp. Itu sudah saya upload. Dari sana sebenarnya Bapak-Bapak juga bisa mulai latihan menggunakan program-program yang sudah ada pada PowerPoint tersebut. Nah, jika memang sudah dilakukan, nanti silahkan selanjutnya Bapak-Bapak bisa memulai praktikum modul 3 menggunakan modul ini. Secara umum, perintah praktikumnya tetap sama ya Pak ya. Jadi silakan Bapak-Bapak ketik ulang program-program yang ada pada setiap percobaannya. Kemudian Bapak running, analisa hasil kerja program tersebut, dan yang terakhir jelaskan setiap barisnya fungsi dari sintaksis yang ada pada program tersebut. Nah, saya akan perlihatkan di percobaan-percobaan ini. Memang ketika kita sudah masuk looping ya, kita akan banyak temui bahwasannya looping ini seringkali dipakai bersamaan dengan fitur-fitur lain seperti percabangan. Ya, jadi pengkombinasian dua atau lebih fitur dalam sebuah program komputer itu hal yang sangat lazim. Tujuannya supaya eh, apa yang diinginkan dari sebuah aplikasi itu bisa tercapai. Nah, di percobaan satu ini, kalau kita lihat, eh, ini memang untuk mengeluarkan eh, output dari program ini ya secara umum mengeluarkan bilangan genap atau ganjil. Jadi misalnya bilangannya adalah 10, ketika di program kita input 10 gitu ya. Maka bilangan genap yang dimulai dari 1 ya, berarti ya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu akan dikeluarkan, ditampilkan. Nah, apabila yang nanti diinput adalah bilangan ganjil, maka yang akan keluar adalah kelipatan bilangan ganjilnya. Nah, nanti silakan dicoba Bapak-Bapak. Adapun program kedua ini merupakan program looping yang kurang lebih ada pada PowerPoint. Jadi coba saya tunjukkan PowerPoint-nya. Oke, jadi kalau pada PowerPoint ditunjukkan sebuah soal seperti berikut. Di sini ditunjukkan kalau kita
gunakan rumus ini untuk diprogram itu dengan tanpa looping akan banyak sekali baris-baris yang berulang gitu ya. Nah, rumus ini kemudian kalau kita buat menggunakan looping, nah kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, silakan Bapak-bapak analisa bagaimana looping ini bisa mengeluarkan atau menulis rumus sesuai dengan yang ada di soal dan menampilkan hasilnya dengan akurat. Nah, kebetulan dalam percobaan 2 ini saya pakai 2 for. Jadi for pertama itu untuk looping variabel i, for kedua untuk variabel x. Karena pada soal juga kita tahu ada 2 variabel yang nilainya tergantung satu sama lain. Untuk i memang diberikan dengan rentang 1 sampai 5. Adapun untuk x itu bergantung pada nilai sebelumnya, nilai x sebelumnya. Nah, maka dari itu kita gunakan 2 buah for yang sebenarnya for yang ada di dalam ini saling terikat dengan for yang ada di atasnya. Jadi ini semacam looping yang bertingkat. Istilah kalau di percabangan ada percabangan bertingkat. Nah, di looping ini juga ada looping bertingkat khusus untuk case-case yang seperti ini. Kemudian saya juga tunjukkan bahwa di percobaan ketiga bagaimana kita mengintegrasikan percobaan looping dengan menggunakan do dengan while gitu ya. Jadi kalau tadi sebelumnya hanya for, nah kalau ini do dan while. Di percobaan keempat ini juga ada variasi dari continue ya. Kalau pada slide sebelumnya saya juga sudah paparkan penggunaan dari do dengan while, kemudian ada break, kemudian juga ada continue. Nah, pada latihan praktikum juga nanti ada contoh bagaimana continue itu digunakan. Nah, di percobaan ya, cukup ya 4 percobaan. Nah, nanti evaluasinya ini saya buat soalnya cukup banyak. Jadi kalau soal nomor 1 saya kira nggak perlu saya bikin lagi kali ya. Saya akan hapus saja karena soal nomor 1 ini sudah digambarkan dengan percobaan 1 gitu ya. Jadi buatlah program komputer untuk menampilkan bilangan kelipatan genap atau ganjil. Misalnya inputnya sebuah angka genap, maka program akan menampilkan kelipatan dari 1 dan seterusnya. Ya, 1 sampai ta hingga. Nah, ini sudah digambarkan pada percobaan 1. Jadi, saya kira soalnya akan saya sesuaikan, nggak akan saya keluarkan. Ini akan saya hapus aja. Nah, jadi soal evaluasi ada 2. Yang pertama, Bapak-Bapak diminta untuk membuat kira-kira program komputer seperti apa yang outputnya itu menghasilkan segitiga Pascal seperti pada gambar berikut. Jadi ada segitiga Pascal. Nah, Bapak-bapak diminta untuk membuat output program seperti ini dengan utamanya menggunakan perulangan. Dan bisa juga ditambah dengan percabangan jika perlu. Kemudian pada soal nomor 2, nah ini Bapak-bapak diminta juga menuliskan program untuk menampilkan teks lagu Anak Ayam. Ya, anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9, dan seterusnya misalnya. Di mana N adalah jumlah anak ayam semula. N bernilai positif, nggak boleh jadi negatif, dan dibaca terlebih dahulu. Nah, ini memang butuh setidaknya looping dengan percabangan digabung jadi 1.
Di sini ada contoh ya, misalnya N-nya sama dengan 10, maka syair lagu anak ayam turun N kira-kira akan tercetak seperti screenshot di bawah ini. Jadi anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9, mati 1 lagi tinggal 8, terus sampai nanti terakhirnya anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Nah, ini mungkin Bapak-Bapak silakan dipikirkan bagaimana cara membuat program untuk menampilkan hasil output seperti ini. Nanti setelah rekaman ini selesai dan sudah berhasil upload, insya Allah file perulangan ini akan saya kirimkan ke grup hingga besok pagi ya. Ini kebetulan direkam di hari Kamis. Hari Jumatnya Bapak-Bapak bisa mulai untuk eh, latihan ya. Nah, selanjutnya tak lupa juga saya akan sampaikan materi tentang perkuliahan kita selanjutnya. Oke, ini sudah mungkin ini kali. Ini udah juga ya. Mungkin temuan ke-6 ini. Ya, sebentar Bapak. Saya tunjukkan dulu. Lupa saya naruh filenya di mana. Oke, pertemuan ke-7 dan hmm, 10 function berarti 9 11. Oke, baik. Jadi materi yang baru ini ada 2 slide. Jadi materi baru ini namanya array. Array itu secara bahasa Indonesia kumpulan kali ya, himpunan. Himpunan sebuah tipe data. Jadi kalau ibarat sebuah database, di dalam database itu ada tabel. Di dalam tabel biasanya terdiri dari banyak kolom. Masing-masing kolom itu punya tipe data masing-masing. Ada yang tipe datanya yang kita tahu ya, ada integer, ada karakter, ada string, ada bilangan desimal seperti float atau desimal. Nah, setiap kolom tadi menghimpun terdiri dari banyak data gitu ya. Jadi dia menghimpun banyak data-data skalar, sehingga ketika dikumpulkan data skalar tadi satu persatu, maka akan membentuk sebuah vektor. Jadi data array ini boleh dibilang data himpunan yang multidimensi. Dia bisa bentuknya vektor, ya, artinya sekumpulan data skalar yang disusun sedemikian rupa berjejer gitu ya, yang kita sebut sebagai vektor. Kemudian adalah juga tipe array yang multidimensi, ya, jadi terdiri dari beberapa dimensi yang kalau digambarkan himpunan datanya itu seperti matriks, terdiri dari beberapa kolom dan baris. Nah, array ini kenapa muncul menjadi sebuah fitur dalam bahasa pemrograman? Karena seringkali
ketika kita membuat sebuah program mungkin dengan aplikasi yang cukup besar, kita tidak mau mengulang-ulang tipe data untuk variabel yang sangat banyak. Misalnya kita mau bikin inisialisasi awal program itu ada 100 variabel. 100 variabel tadi kita definisikan, misalnya integer A, integer B, integer C. 100 variabel tersebut sama gitu ya, tipe datanya. Nah, daripada kita membuang-buang waktu atau memperpanjang kode program dengan mengulang-ulang menginisialisasi tipe data untuk variabel yang berbeda tapi tipe datanya sama, kita bisa menggunakan array ini. Jadi dengan menggunakan array, kita bisa membuat satu set himpunan data dengan tipe data yang sama. Nah, jadi idenya kira-kira gini, ya. Kalau pada program yang selama ini kita pelajari, misalnya kita punya 3 aja ya variabel dengan tipe data yang sama, integer, integer, integer gitu. Maka secara nggak langsung kita akan membuat setidaknya 3 baris seperti ini. Kemudian apabila variabel ini ingin kita kasih nilai awal gitu ya misalnya, maka kita akan tambah 3 baris lagi. Nah, ini dengan array sebenarnya hal yang semacam ini bisa dihindari dan kita bisa membuat program yang lebih simpel. Jadi kalau kita lihat secara secara definisi, jadi array itu variabel yang mampu menyimpan sejumlah nilai yang bertipe sama. Syaratnya dia harus sama. Ya, jadi kalau misalnya satu integer, satu karakter, satu string, satu float, lebih baik memang penulisannya terpisah seperti ini. Tapi kalau misalnya ada campuran begitu, kemudian ada beberapa tipe data yang sama, sebaiknya menggunakan array. Jadi kita tidak perlu mengulangi hal-hal yang sifatnya pengulangan. Nah, cara menulis array, dia selalu diawali dengan tipe datanya dahulu. Ya, jadi sama dengan ini, tipe datanya dulu disebutkan, kemudian nama variabelnya. Pada array juga sama, tipe datanya dulu disebutkan ya, misalnya string, kemudian dilanjutkan dengan nama array-nya. Nah, bedanya kalau pada variabel biasa tidak ada kurung siku ya setelah definisi dari nama variabel. Sedangkan pada array selalu ada kurung siku. Kurung siku ini fungsinya untuk mendefinisikan berapa jumlah anggota himpunan dari array tersebut. Kalau di sini tertulis 4, artinya di dalam array yang bernama cars ya harus atau maksimal ya berisi 4 variabel. Ya. Kenapa saya bilang maksimal? Karena bisa saja kita bikin ini ya cars 4 tapi nilainya nggak langsung kita definisikan. Jadi kita istilahnya mengalokasikan sejumlah memori di komputer kita untuk membuat variabel ini. Tapi berapa nilai variabel ini belum kita definisikan. Atau misalnya sebagian mau kita definisikan langsung. Misalnya ini karena nama array-nya cars, maka saya mau pakai 2 dulu deh. Sedangkan 2 lainnya kosong misalnya. Bisa aja. Jadi 2 yang pertama misalnya Volvo, BMW. 2 lainnya kosong. Nanti aja ketika saya butuh misalnya. Silahkan bisa dibuat seperti itu. Nah, yang bawah ini pendefinisian langsung nilai-nilai pada array cars. Ya, dengan jumlah himpunan anggotanya 4 dan masing-masingnya bernilai Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Nah, yang di bawah ini contoh untuk membuat array dengan tipe data integer. Kalau tipe data integer, dia tidak perlu tanda petik 2. Jadi langsung aja. Kira-kira seperti ini. Nah,
array nanti ada nggak ya di sini? Nah ya, di sini ya. Untuk mengakses variabel array, kita gunakan operator subscript ini. Ya. Jadi array ini dimulai dengan indeks yang paling kiri itu 0. Walaupun di sini 4, ini berarti bukan indeks 1, 2, 3, 4. Ya. Dia selalu kalau program itu pengindeksan dimulai dari 0. Sehingga kalau pada contoh string cars dengan jumlah anggota himpunan array tersebut 4, maka Volvo ini merupakan indeks ke-0. BMW itu indeks pertamanya, indeks 1, Ford indeks kedua, dan Mazda indeks ketiga. Total dari 0 sampai 3 ada 4 himpunan. Ya, jadi kira-kira ini elemen array jumlahnya dan ada indeks. Indeks itu selalu dimulai dari 0. Nah, cara mengakses nilai array, nah ini contohnya. Misalnya saya buat array cars tipe data string panjangnya 4 dengan nilai seperti ini. Ya, cara mengakses nilai yang ada di sini, saya tinggal pakai cout, panggil nama array-nya, lalu panggil indeks yang keberapa yang mau dikeluarkan. Kalau 0 berarti Volvo, 1 BMW, 2 Ford, 3 Mazda, dan seterusnya, dan seterusnya. Kebetulan karena hanya 4 berarti sampai Mazda aja. Oke. Kemudian, selain kita bisa mengakses nilai array tertentu, kita juga bisa mengganti nilai array yang sudah didefinisikan sebelumnya. Misal yang tadi ya, contoh tadi sama. Kemudian kita ganti cars indeks ke 0 ganti jadi Opel gitu ya. Ini kalau kita keluarkan nilai dari cars indeks yang ke 0, ini yang akan keluar adalah Opel bukan Volvo, kira-kira gitu. Jadi cukup sederhana Bapak-bapak array ini, jadi eh, untuk menampung tipe data alih-alih kita membuat atau mendeklarasikan tipe data yang sama secara berulang. Nah, ini contoh lain bagaimana di awal kita buat sebuah array dengan tipe data karakter ya, namanya grade, dan panjang indeksnya ada 3. Tapi di sini nilainya kosong. Ya, jadi tadi saya bilang kita nggak harus selalu ketika membuat array itu kita isi langsung nilai variabelnya. Kita juga bisa definisikan terlebih dahulu dan menginisialisasinya belakangan. Ya, terkadang ketika kita butuh baru kita alokasikan value dari array tadi. Nah, dan cout ini untuk memanggil aja berapa indeks ke 0, apa nilainya, indeks ke 1, apa nilainya, indeks kedua, apa nilainya. Oke, saya kira itu pengenalan sekilas tentang array. Memang nggak banyak kalau dicari pada literatur yang ada di buku ataupun di internet. Array ini memang sederhana Bapak Ibu, Bapak-bapak, mohon maaf. Tapi akan menjadi kompleks ketika dia bertemu dengan loop. Jadi memang dalam membuat sebuah program komputer, suatu fitur memang nggak bisa berdiri sendiri. Dia akan menjadi sangat powerful ketika dipadukan dengan fitur-fitur yang lain. Nah, di slide satu lagi, kita akan lihat bagaimana array ini bisa sangat berguna ketika dipadukan dengan loops ataupun percabangan. Oke. Ya, jadi ini slide yang lain tentang array dan loops. Contohnya masih sama. Jadi kita di sini ada contoh sebuah array bernama cars
nilainya sama persis dengan slide sebelumnya. Nah, dan di sini kita bisa mengeluarkan masing-masing nilai yang ada pada array ini secara otomatis menggunakan loop. Ya, jadi nggak perlu dipanggil satu-satu, pakai loop aja. Ini i-nya dibikin dari 0 ya, untuk mengeluarkan seluruh nilai dari array cars ini. Nanti silakan dicoba ya, Bapak-bapak. Kemudian, nah, ini ada yang seru juga nih. Ya, di sini kita di contoh ini nanti silakan Bapak-bapak coba, kemudian Bapak-bapak analisa kira-kira apa maksud dari program yang ada pada slide ini. Pengalaman saya ke mahasiswa yang di TIO ya, Teknik Industri Otomotif, mereka kesulitan juga karena mungkin masih baru lulus SMA gitu ya. Eh, Biasanya mereka satu dua aja tuh yang paham gitu ya. Kalau ada program-program yang belum pernah dicontohin. Nah, di contoh program ini kita akan menggunakan sebuah library baru. Biasanya kita hanya pakai IOStream gitu atau CMAT. Ini kita pakai IOmanip. Nah, apa fungsi dari library ini? Nanti silakan Bapak-bapak coba cari tahu. Cuman secara umum, tujuan dari program ini adalah untuk mengeluarkan sebuah array, tapi nilai dari array-nya tadi dibuat menjadi loop. Ya, jadi di sini ini didefinisikan sebuah array n bertipe data integer dengan panjang himpunan datanya adalah 10. Kemudian, ini kan belum ada nilainya ya Pak ya, 10 ini apa aja nilainya nih. Nah, kemudian di bawah sini, ya, nilai tersebut didefinisikan. Jadi, nilai dari array n tadi, isi nilainya dibuat dalam looping. Ya, dibuat for integer i sama dengan 0, bla 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 bla, dengan n, i, ya, i tambah 100. NI ini merupakan array n, kemudian indeks ke i, ya. Kalau indeksnya 0 berarti nilai indeksnya 100. Indeksnya 1 berarti 101 dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian ini ada cout untuk mengeluarkan elemen dan value-nya atau nilainya. Lalu ada ini nih. Nah, ini apa? Nanti silakan Bapak-bapak cari tahu ya fungsi ini. Kemudian for yang kedua itu untuk mengeluarkan nilai dari loopingan yang ini dan yang ini. Ya, J ini untuk mengeluarkan elemen dan NJ, N itu merupakan array N dengan variabel J ini merupakan indeks dari array N. Ya, jadi nanti silahkan dilihat bagaimana bentuk dari output program ini. Tapi sederhananya program ini tujuannya adalah kita mengalokasikan nilai array secara otomatis menggunakan looping dan menampilkan nilai tersebut beserta dengan elemennya. Kira-kira gitu. Nah, selanjutnya ya itu tadi baru array satu dimensi. Array satu dimensi itu kurang lebih kayak gini. Ya, cuma ada satu arah bisa ke kanan atau ke bawah gitu ya. Dan bentuknya merupakan vektor. Ya, dia bentuknya vektor terdiri dari beberapa nilai-nilai skalar. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan array multidimensi atau dua dimensi. Bentuknya adalah seperti matriks. Jadi bentuknya ini kalau ini kan cuma indeks 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya sampai tak hingga. Adapun kalau bentuk array multidimensi dia terdiri dari baris dan kolom. Ya, jadi misalnya ini array A kolom 0 baris 0. Sorry, baris ya, baris dulu.
baris kolom gitu ya. Berarti kalau yang ini baris 1 kolom 0, ini baris 2 kolom 0. Ini array A baris 0 kolom 1 ya, dan seterusnya. Jadi diawali dengan baris dulu kemudian kolom. Jadi setiap elemen array A ya, array A ini diidentifikasi dengan nama elemen dalam bentuk A dalam kurung siku I gitu ya, kurung siku lagi J. Di mana A adalah nama array, I dan J adalah subscript yang secara unik mengidentifikasi posisi ya setiap elemen array. Oke, baik. Nah, kita coba simulasinya. Bapak-bapak, nanti ini juga coba minta tolong diketik, dilihat hasilnya. Ya, jadi secara umum kita identifikasi dulu apa sebuah tipe data integer untuk array A. Array A ini terdiri dari 5 dan 2, artinya 5 baris dan 2 kolom. Ya, 5 baris, 2 kolom, artinya 5 baris ke bawah, 2 kolom ke samping. Nah, ini berarti baris ke pertama, kolom kedua, baris kedua, baris kolom, ini saya lupa nih. Ini baris ke 0 ya, baris ke 0, kolom ke 0. Nah, ini harusnya di bawahnya nih. Ini di bawahnya. Ini di bawahnya, ini di bawahnya gitu ya. Jadi ini harusnya posisinya ke bawah, cuman karena nggak bisa ditandai dengan tanda koma ini. Baris ke 0, kolom ke 0. Ini baris, baris, kolom, baris ke 0, kolom 1 gitu ya. Nanti dicoba aja deh Bapak Ibu ya. Saya lupa-lupa inget deh. Kayaknya sih ke bawah nih ya. Ini kemudian ini di bawahnya, di bawah 0,0, ini di bawahnya 1,2, ini di bawahnya 2,4 dan seterusnya. Nah, kemudian kita gunakan for ini ya untuk mengeluarkan outputnya. Ya, output pertama untuk mengeluarkan nilai I itu dari 0 sampai 5 ya. Artinya ini ngeluarin baris, dan J ini untuk kolomnya dari 0 sampai kecil dari 2, berarti 0 dan 1 gitu ya. Nah, kemudian nanti si outnya ini A. Nah, ini karena ada tanda petik, ini sebenarnya integer. Mohon maaf, ini sebenarnya teks biasa gitu ya. Nah, yang I ini yang diambil dari sini. Nah, karena ini dia memanggil apa? Jadi gini, yang atas ini hanya headernya aja. Ini merupakan teks yang akan tampil di program. I ini akan dari looping gitu ya. 0 sampai 4 nanti. J-nya itu nanti 0 sampai 1. Sedangkan AIJ ini akan menampilkan nilai-nilai yang ada dalam kurung kurawal ini. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Dan biasanya ini untuk array multidimensi, biasanya soal yang saya kasih itu yang mudah itu penjumlahan matriks misalnya ya. Kita bikin matriks A, matriks B, kemudian dijumlahin. Hasilnya seperti apa? Kira-kira kalau buat soal contohnya ke arah sana sih. Oke, saya kira itu eh, terkait dengan array yang ada
mulai dari pendahuluan array, kemudian array satu dimensi, dan array multidimensi. Memang array multidimensi ini agak sedikit sulit, tapi saya kira satu contoh terakhir ini bisa memberi gambaran bagaimana proses apa ya, pemanggilan array tersebut ya dari baris dan kolomnya. Nah, untuk praktikum array sendiri, Bapak-Bapak, itu nanti insya Allah akan saya sampaikan pada hari Senin. Hari Senin tanggal berapa tuh? Tanggal 29 ya, insya Allah. Jadi untuk array ini nanti materinya juga akan saya kirimkan. Namun yang perlu Bapak-Bapak kerjakan di hari Jumat besok itu tentang praktikum loopingnya terlebih dahulu. Nah, nanti kumpulkannya seperti biasa di Google Form yang eh, biasa Bapak kirim untuk submit tugas-tugas sebelumnya. Saya kira itu Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Saya tutup kelasnya untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.